Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Badawi dengan NIM S1121069. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview skripsi dari senior saya yaitu yang bernama Yana Murti dengan judul proposal yaitu aplikasi pencarian data obat menggunakan algoritma Rabin-Karp, studi kasus apotik Samulia Medica. Kita masuk ke latar belakang, di mana latar belakang dari proposal ini itu perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong manusia untuk memanfaatkan teknologi dalam mempermudah berbagai pekerjaan. Salah satu bidang yang memerlukan pengolahan berbasis teknologi adalah manajemen obat di apotek. Obat merupakan bahan yang paling penting untuk diagnosa, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Dengan beragam jenis obat yang tinggi, dibutuhkan sistem manajemen data yang baik agar informasi yang diakses dengan cepat dan akurat. Apotik Samulia Medica saat ini masih menggunakan sistem pencatatan manual pada pengolahan data obat, seperti pencatatan informasi di buku ataupun di arsip, di mana metode ini menyebabkan keterlambatan informasi dan membuat kinerja apotik kurang efisien. Nah, untuk itu diperlukan sistem berbasis komputer yang mampu mempercepat pengolahan data obat, yang dimana menggunakan algoritma Rabin-Karp adalah salah satu algoritma pencarian string yang efisien, di mana algoritma ini menggunakan fungsi hashing untuk menemukan pola tertentu dalam string teks sehingga cocok diterapkan dalam sistem pencarian data obat. Dengan sistem ini, pencarian informasi obat dan penyakit dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, dan meningkatkan efisien pelayanan di apotek. Masuk ke rumusan masalah dari proposal ini, yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi pencarian data obat menggunakan algoritma Rabin-Karp, studi kasus apotik Samulia Medica. Masuk ke batasan masalah dari proposal ini pada penelitian ini, yang pertama itu aplikasi pencarian data obat menggunakan algoritma Rabin-Karp pada apotik Samulia Medica berbasis desktop. Batasan masalah yang kedua yaitu algoritma Rabin-Karp yang digunakan yaitu minimal 3 kg. Kita masuk ke tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian dari penelitian ini adalah membangun aplikasi pencarian data obat menggunakan algoritma Rabin-Karp, studi kasus apotik Samulia Medica. Untuk manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu membantu apotik Samulia Medica dalam pencarian data obat menggunakan algoritma Rabin-Karp. Manfaat yang kedua itu membantu masyarakat umum melakukan proses pencarian data obat menggunakan algoritma Rabin-Karp. Sini kita masuk ke tunjangan pustaka. Yang pertama itu terdapat yang berjudul sistem koreksi soal esai otomatis dengan menggunakan metode Rabin-Karp, yang dimana di sini dia menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dapat menjadi sistem yang dapat melakukan pencocokan kata dan kalimat yang sama pada hasil uji sistem dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp dapat dilakukan pencocokan kata ataupun kalimat yang baik pada jawaban dan kunci jawaban siswa, dan sistem juga dapat memberikan sebuah nilai kebenaran dari jawaban siswa dengan menggunakan passing, kagram, dan hashing. Untuk judul kedua itu sistem koreksi soal esai otomatis dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp, yang dimana di sini aplikasi tersebut menyatakan bahwa kemiripan pola antara dua buah dokumen dapat dicari dengan menggunakan prinsip algoritma pencarian string yaitu Rabin-Karp. Masuk ke tunjangan pustaka yang ketiga, yaitu perancangan sistem penentuan similarity kode program pada bahasa C dan Pascal dengan menggunakan algoritma Rabin-Karp, yang dimana publikasi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian aplikasi yang dirancang dapat melakukan pencegahan similarity dari kode program yang diuji dari tingkat presentasi similarity yang dipengaruhi dari nilai kagram yang digunakan dalam proses pengujian. Yang keempat itu adalah analisis dan implementasi algoritma Rabin-Karp dan algoritma streaming News Adriani pada sistem pendeteksi plagiat dokumen teks bahasa Indonesia, yang dimana publikasi tersebut menyatakan bahwa akurasi yang dihasilkan oleh algoritma Rabin-Karp ini adalah dalam melakukan pendeteksian plagiarisme cukup besar dan efektif dibanding dengan menggunakan proses manual dan ataupun blue force. Yang terakhir itu implementasi algoritma Rabin-Karp untuk membantu pendeteksi plagiat pada karya ilmiah, yang dimana publikasi tersebut menyatakan bahwa algoritma Rabin-Karp mendeteksi kemiripan tidak berdasarkan dengan kemiripan setiap kata, namun melakukan pendeteksian kemiripan setiap hash dan
pattern antara dua karya tulis yang merupakan hasil dari proses hashing dan kgram dan hasil pengujian user experience test untuk aspek rekayasa perangkat lunak. Menunjukkan beberapa responden yang menggunakan aplikasi penilaian aplikasi sangat positif, dan nilai hasil dibuktikan dengan skor total dari keseluruhan data kuesioner sejumlah 2.440, yaitu berada di antara kuarti 3 dan maksimal serta hasil untuk presentasi kemiripan dengan pengukuran skala menggunakan liter summary rating atau LSR. Ya, kita masuk ke algoritma Rabin-Karp. Algoritma Rabin-Karp adalah algoritma pencocokan string yang menggunakan kgram sebagai pembentukan pola pada teks dengan memecahkan kata menjadi potongan-potongan. Fungsi hashing sebagai perbandingan antara string yang dicari dengan substring akan bergeser ke kanan. Lanjut kepada penelitian juga menggunakan passing kgram, di mana passing kgram adalah membentuk bola dan kata pada teks dan mencegah kata menjadi potongan-potongan, di mana setiap potongan mengandung karakter sebanyak k. Kgram merupakan sebuah metode yang diaplikasikan untuk membagi kata atau karakter. Metode kgram ini digunakan untuk mengambil potongan-potongan karakter huruf sejumlah k dari sebuah kata yang secara kontinuitas dibaca dari teks sumber hingga akhir dari dokumen. Ya, di sini kita masuk ke pembahasan hashing pada penelitian ini, yang mana hashing adalah suatu cara untuk menginformasikan sebuah string menjadi suatu nilai yang unik dan panjangnya tertentu atau fixed length yang berfungsi sebagai penanda string tersebut. Rabin-Karp menggunakan fakta bahwa jika suatu kata adalah sama, maka nilai hashingnya juga sama. Maka dapat dilihat bahwa yang perlu dilakukan pencarian nilai hashing dari kata yang sudah ada, kemudian mencari kata dalam teks yang mempunyai nilai hashing yang sama. Yang dimana yang ditampilkan pada layar ini adalah rumus dari pencarian hashing, di mana rumusnya itu adalah H sama dengan C1 dikali B pangkat K kurang 1 ditambah C2 dikali B pangkat K kurang 2 ditambah C3 dikali B pangkat K kurang 3, dan seterusnya. Yang dimana C adalah nilai ASCII karakter, B adalah basis bilangan prima, K adalah banyak karakter, dan H adalah hashing. Masuk ke similarity. Similarity di penelitian ini adalah sebagai presentasi tingkat kemiripan antara data yang dicari dengan data yang telah ada. Persamaan menunjukkan rumus similarity. Ya, pada penelitian ini untuk metode pengumpulan datanya itu digunakan ada dua. Yang pertama itu untuk metode pengumpulan data yang pertama itu kajian pustaka, yang dimana metode ini digunakan untuk mencari literatur atau sumber pustaka yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat dan membantu penjelasan teori-teori yang ada. Sumber literatur berupa buku, paper, jurnal, karya ilmiah, dan beberapa situs penunjang lainnya. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yang kedua adalah wawancara, yang dimana pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sadarudin S.Pham, APT, yang selaku apoteker pada apotik Semlia Medika yang bertanggung jawab pada apotik dan obat-obatan yang ada pada apotik tersebut. Ya, termasuk pada penelitian ini waktu dan tempat penelitian, yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian itu dilaksanakan selama 4 bulan. Yang pertama itu tahap inception, yang dimana dilakukan pada bulan Februari, dan untuk tahap kedua yaitu elaboration dilakukan pada bulan Maret, dan construction dilakukan pada bulan April, dan tahap terakhir itu translation yang dilakukan pada bulan Mei, yang dimana tempat penelitian itu bertempat di apotik Semlia Medika, Jalan Malioboro, Pasar Ranometo. Nah, kita masuk ke flowchart aplikasi pencarian data obat menggunakan metode Rabin-Karp, yang dimana kita dimulai setelah itu masuk ke halaman utama. Setelah masuk ke halaman utama, kita akan memilih menu pencarian. Setelah memilih menu pencarian, kita akan menginput data obat dan penyakit. Setelah itu inputan data obat dan penyakit akan diproses dengan menggunakan metode Rabin-Karp. Setelah melalui proses dengan menggunakan
metode Rabin Card, maka akan muncul hasil dari pencariannya dan selesai. Nah, kita lanjut untuk flowchart algoritma Rabin Card, yang dimana dimulai setelah itu kita akan menginputkan teks yang dicari. Setelah menginputkan teks yang dicari, akan dilakukan pembentukan kagram. Setelah pembentukan kagram, kita akan mulai menghitung nilai hashing menggunakan rumus hashing. Setelah menemukan nilai hashingnya, kita akan memilih nilai hashing yang sama. Setelah memilih nilai hashing yang sama, kita akan menghitung tingkat kemiripan dari nilai hashing yang sama tersebut. Setelah itu, kita akan mendapatkan hasil dari pencarian dan selesai. Kita akan masuk ke unit modeling language atau UML-nya. Nah, di sini untuk pemasaran itu use case diagram pada sistem yang dibuat. Di mana di sini ada aktor yang dimulai dari menu awal, yang dimana menu awal ini dapat membantu kita untuk menu awal ini terdiri dari beberapa fitur utama. Yang pertama itu pencarian, yang dimana di pencarian kita dapat mencari data obat dan data penyakit. Untuk fitur utama yang kedua itu login, yang dimana fitur login ini kita dapat mendapatkan informasi mengenai obat dan referensi medis. Dan fitur utama yang ketiga itu transaksi, yang dimana untuk melakukan transaksi. Nah, kita masuk ke activity diagram pencarian obat, yang dimana dimulai dari user menginputkan data obat yang dicari. Setelah itu, sistem akan merespon teks yang dicari dengan teks pada database menggunakan metode Rabin Card. Jika menemukan database sesuai dengan Rabin Card, maka sistem akan menampilkan obat yang telah dicari. Setelah menampilkan obat yang dicari, maka user akan mengklik nama obat. Setelah itu, sistem akan menampilkan data karakter obat serta nama penyakitnya. Dan jika pemrosesan pencarian teks tidak berhasil, maka sistem akan memerintahkan user untuk menginputkan obat yang dicari lagi. Masuk ke activity diagram pencarian penyakit, yang dimana dimulai dari user akan menginputkan penyakit yang dicari. Lalu sistem akan memproses teks yang dicari dengan teks pada database menggunakan metode Rabin Card. Jika dia menemukan data penyakit yang dicari, maka sistem akan menampilkan penyakit yang dicari serta obat dan sesuai dengan penyakit. Jika tidak, maka akan muncul pesan untuk menginputkan data penyakit. Lanjut ke diagram activity informasi obat, yang dimana dimulai dari user mengklik informasi obat, sistem akan merespon dengan menampilkan informasi obat. Setelah itu, user akan mengklik nama obat. Setelah mengklik nama obat, sistem akan menampilkan data obat sesuai yang diklik nama oleh user. Dan selesai. Masuk ke activity diagram referensi medis, yang dimana yang pertama itu user mengklik referensi medis, lalu sistem akan menampilkan nama penyakit. Masuk ke diagram activity transaksi, yang dimana dimulai dari user mengklik tombol transaksi. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu transaksi. Setelah itu, user akan menginputkan ID obat, yang dimana sistem akan menampilkan ID obat dengan nama obat. Setelah itu, user akan menginputkan jumlah stok obat, lalu sistem akan menampilkan data yang telah diinputkan oleh user, dan selesai. Lanjut ke kelas diagram. Untuk kelas diagram di sini terdapat ada 3 kelas, yang dimana kelas yang pertama itu kelas obat, yang terdiri dari atribut ID obat, nama obat, stok, bentuk, kesediaan harga, komposisi, indikasi, dosis, efek samping, dan peringatan perhatian. Dan terdapat ada 4 metode. Yang pertama itu metode insert untuk menambah data obat, metode update untuk mengupdate data obat, metode delete untuk menghapus data obat, dan metode reset untuk merefresh data obat. Untuk lanjut ke kelas yang kedua itu kelas penyakit, yang dimana terdiri dari ID penyakit dan nama penyakit, dan juga terdapat 4 metode sama seperti kelas obat. Dan kelas ketiga itu ada kelas obat penyakit, yang terdiri dari ID obat penyakit, ID penyakit, dan ID obat. Dan dimana obat dan penyakit itu memiliki hubungan many to many, yang dimana satu obat dapat digunakan untuk beberapa penyakit, dan satu penyakit dapat disembuhkan oleh beberapa obat. Nah, kita masuk ke diagram sequence pencarian obat, yang dimana user akan melakukan pencarian, sistem akan menampilkan data dari database. Setelah itu satu obat akan terambil dari database, dan sistem akan menampilkan obat yang dicari pada user. Setelah itu user akan mengklik nama obat,
Lalu sistem akan mengambil data dari database. Setelah itu data obat terambil dari database, lalu sistem akan menampilkan data keterangan dan obat dan penyakitnya. Kita masuk ke sequence diagram pencarian penyakit, yang dimana dari user akan melakukan pencarian, lalu sistem akan mengambil data dari database. Setelah itu data obat terambil dari database, dan setelah itu sistem menampilkan penyakit serta obat sesuai dengan penyakit yang dicari. Lanjut ke sequence diagram informasi obat, yang dimana dimulai dari user membuka informasi obat. Setelah itu sistem akan mengambil data dari database. Setelah itu data obat akan terambil dari database. Setelah itu sistem akan menampilkan informasi obat. Masuk ke diagram sequence referensi medis, yang dimana di sini user membuka referensi medis. Setelah itu sistem akan mengambil data dari database. Setelah itu data penyakit terambil dari database, lalu sistem akan menampilkan referensi medis sesuai dari database yang diambil. Masuk ke sequence diagram transaksi penjualan, dimana dimulai dari user membuka transaksi. Setelah itu sistem akan menampilkan menu tes transaksi. Setelah itu user akan menginputkan ID obat. Setelah itu sistem mengambil data dari database dan data penyakit terambil oleh database. Setelah itu sistem akan menampilkan ID dan nama obat sesuai data yang terambil dari database. Setelah itu user akan menginputkan jumlah stok, dan setelah itu sistem akan mengambil data dari sistem, yang dimana data terambil dari database dan sistem akan menampilkan data yang terinput. Kita masuk ke user interface-nya. Berikut adalah tampilan dari user interface dari aplikasi pencarian data obat, yang dimana untuk gambar pertama ini merupakan gambar halaman utama dari aplikasi pencarian data obat Apotik Samle Medica. Untuk gambar kedua adalah gambar tampilan saat melakukan pencarian obat. Lalu gambar ketiga adalah user interface, gambaran saat kita melakukan pencarian nama penyakit. Ya, untuk gambar keempat ini adalah gambar dimana kita dapat gambar tampilan saat melakukan penginputan penyakit dan nama penyakit. Di sini kita bisa melakukan penginputan penyakit, mengupdate data penyakit, menghapus data penyakit, dan merefresh data penyakit. Untuk gambaran kedua adalah di mana di sini proses pencarian obat sesuai dengan cara menginputkan ID obat, nama obat, dan jumlah. Setelah itu sistem di sini menampilkan tampilan hasil pencariannya dan juga total harga yang harus dibayar. Untuk gambar terakhir adalah tampilan dari penginputan data obat, pengolahan data obat, yang dimana di sini kita dapat menginputkan data obat, mengupdate data obat, menghapus data obat, dan merefresh data obat. Dan selesai. Berikut tadi hasil dari review proposal dari. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada review proposal yang berjudul aplikasi pencarian data obat menggunakan algoritma Rapinkarp studi kasus Apotik Samle Medica yang disusun oleh senior saya yaitu Yana Murti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.